Betul. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sejawat dalam hari ini kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini guna mengikuti pembiasaan tentang diseminasi budaya positif di sekolah yang akan kami sampaikan dari calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan bacaan basmalah. Baiklah, menutup acara selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu guru silakan bisa berdiri. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Mas Anas Guru Penggerak. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Penggerak menghamba pada murid, kreatif ancak pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan. Guru bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Baiklah, di depan kita sudah melihat ya judul untuk pemaparan hari ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi budaya positif di sekolah ini artinya bahwa budaya positif yang ada di sekolah itu memang harus ada. Sebelum saya masuk ke dalam pemaparannya, kita harus tahu apa itu budaya positif. Ya, budaya positif merupakan wujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu banyak ya Bapak Ibu. Seperti hal yang kita ketahui, biasanya budaya positif itu yang pertama itu pasti disiplin. Silakan lanjut Ibu Alina. Konsep-konsep penting untuk menciptakan budaya positif yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Yang sering kita lakukan sebagai budaya positif yaitu setiap pagi kita akan menyambut anak-anak yang baru datang ya di depan pintu gerbang sekolah. Walaupun kita dalam keadaan tidak piket, kita bisa tetap menyambut anak-anak kita sebagai budaya positif. Kemudian ini ada games ya, ini bisa kita lakukan untuk kita coba. Dua orang yang sebangku ya, menggenggam tangan, kemudian siapkan kertas dan pena. Salah satunya A atau B bisa menuliskan benda berharga yang sangat berharga, misalnya emas ya, emas berharga ya ibu-ibu. Kemudian atau batu atau apapun yang ibu merasa itu berharga silakan ditulis. Atau B silakan kemudian diremes kertasnya, dikepalkan di tangan. Setelah itu kemudian misalnya yang A dan menggenggam, silakan yang B mengutarakan ingin kepo ya, dalam bahasa Latin kepo, ingin tahu apa sih yang digenggam di tangannya. Yuk, dengan cara apa? Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, atau merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan teman yang ada di sebelah Anda. Oke, baiklah, dalam hal ini coba silakan Ibu yang mau memberikan contohnya, ya boleh silakan. Baiklah, setelah kita tadi memperhatikan apa yang sudah ibu guru lakukan ya dengan teman sejawatnya sebelahnya, bahwa dengan merayu itu bisa membuat orang merasa lebih lebih tertarik ya, lebih tertarik, jadi akhirnya membuka kepala tangannya dan memberikan apa yang dia punya. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Besser. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat meruangkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, lanjut Bu Alina. Oke, sini ada tabel tentang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi paradigma stimulus kontrol. Jadi stimulus itu rangsangan ya Bapak Ibu, rangsangan respon dan rangsangan kontrol. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Apakah bisa? Tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon dari perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain
teori kontrol pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita dalam mengontrol diri itu hanya diri kita yang bisa mengontrol baik atau tidak kita melakukan, boleh atau tidak. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya benar. Jadi kita sebagai individu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang dan kalah ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke disiplin positif ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi apapun yang kita lakukan kita tidak perlu memberikan hukuman, sogokan yaitu berupa hadiah biasanya dan juga ancaman kepada murid atau peserta didik kita. Nilai-nilai dibagikan universal. Nilai kebajikan universal ini sudah tercakup di dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita terangkan di kurikulum merdeka bahwa profil pelajar Pancasila itu merupakan suatu nilai kebajikan universal. Seperti yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi kita untuk bisa memberikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita dalam proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Di dalam nilai-nilai kebajikan universal yang tercakup dari profil pelajar Pancasila tadi, di situ ada nilai-nilai disiplin, ya, kedisiplinan itu sangat penting. Kemudian integritas, saling menghargai, keselamatan, kesehatan, empati, dan percaya diri serta berkomitmen, ya. Oke, Bapak Ibu. Sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka, murid kita, bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, setelah kita ke budaya positif, sekarang kita ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Teori motivasi perilaku manusia ada dua ya, ada dari eksternal dan internal. Yang eksternal ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan motivasi internalnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dengan cara saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian dihukum berdasarkan penghargaan. Ya. Pengaruhnya itu ada jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan yang dihukum mengurangi kreativitas dan kualitas, mengurangi motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Bentuk-bentuk program kebajikan dan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan
secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Oke, kembali ke konsep hukuman konsekuensi restitusi. Yang pertama, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Oke, jadi di hukuman ini yang memberikan adalah kita ya sebagai guru menghukum. Kemudian konsekuensi, ketika ada aturan yang dilanggar pasti ada konsekuensinya. Yang pertama, rencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak enak, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, dalam hal ini kurang baik ya Bapak Ibu. Restitusi. Nah, ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini yang paling baik karena tidak ada hukuman secara langsung dari kita sebagai seorang guru. Oke, tadi kita sudah baca tentang hukuman ya, hukuman restitusi ya. Sekarang kita ke pengertian apa sih restitusi? Apakah Bapak Ibu baru mendengar kata-kata restitusi? Ya. Jadi ya Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin kejadiannya, tujuan mulianya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi pendapat ini diutarakan oleh Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan apapun yang murid kita lakukan itu harus sebagai pembelajaran buat mereka sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu tawaran kita kepada murid, mereka inginnya seperti apa. Jadi bukan kita yang memberikan hukuman kepada mereka. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi apa yang harus dilakukan murid jika dia melakukan sebuah kesalahan. Oke, baiklah, di depan sini sudah ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Di dalam kelas mungkin kita banyak memberikan hukuman-hukuman kepada murid kita secara tidak sadar ya Bapak Ibu. Nah, hukum-hukuman yang kita berikan kepada anak didik kita itu terkadang kita tidak bisa memilih dan memilahnya mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Pokoknya semuanya hukuman kalau menurut kita. Baik, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, tindakan kita sebagai guru yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak atau Ibu guru yang ada di sini ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Mencatat 100 kali. Kira-kira itu hukuman baik atau tidak baik ya? Tidak baik ya Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman pada zaman dahulu menurut saya. Hukuman mencatat 100 kali. Apakah ini berdampak positif pada anak-anak? Tidak. Karena mereka akan terus mengulang, cuman dihukum 100 kali. Besok saya ulangi lagi 100
100 kali sampai penuh bukunya, tidak akan pernah sadar. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya. Sebenarnya keterlambatan siswa itu bisa kita lakukan dengan cara tidak menghukum. Nanti kita akan membahas tentang yang namanya segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu semua yang ada di dalam sini baru mengenal tentang segitiga restitusi ya. Nanti kita akan belajar. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Biasanya ini terjadi ketika kita COVID kemarin. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi ya. Jadi ini termasuk konsekuensinya karena telah mencoret-coret buku temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Baik, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, coba kita akan cek jawaban kita tadi. Oke, lihat dari atas. Ternyata benar. Hukuman, konsekuensi. Ke bawah, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Oke, tepuk tangan buat ibu guru semuanya. Sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Next. Oke, di sini ada tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi kalau murid itu kalau dihukum pasti sakit hati. Ya. Secara tidak langsung kita sudah menyakiti hati anak didik kita. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin akan diingat ya, kalau kita sebagai guru yang galak, nah itu pasti terngiang-ngiang muridnya, guru saya itu dulu galak gitu. Cuman ya nggak tahu ya, kadang ada kegalakan itu menjadi sebuah sesuatu yang dikangenin ya. Mungkin kangen, ada juga yang merasa itu jijik ya atau sebel gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan ya. Di sekolah kita ini kedisiplinan anak-anaknya masih perlu ditingkatkan kembali ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu sebuah paksaan dan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Coba ada nggak pengalamannya yang mendorong anak menyakiti diri sendiri tentang hukuman? Ada nggak di kelas Bapak Ibu? Belum ada ya, belum menemukan ya. Jadi kalau di kelas saya ada Bapak Ibu. Jadi kalau dia itu dihukum, dia itu males sekolah. Ada kifanu ya. Jadi dikit-dikit dia melapor kepada ibunya. Nanti ibunya datang. Nanti besok udah saya nasihati, dibully lagi, disakiti, datang. Nah seperti itu terus. Jadi ibunya tidak pernah berhenti ke dalam kelas menemui saya karena anaknya merasa tersakiti. Kemudian konsep diri yang buruk ya. Jadi anak murid kita menanamkan konsep dirinya itu merasa dirinya itu buruk. Dia nggak pernah apapun yang dilakukannya, gurunya selalu memandang dia salah. Jadi dia udahlah saya ini salah, pasti salah gitu. Jadi dia nggak merasa dirinya itu adalah benar. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini berarti ketidakjujuran ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, ini banyak anak-anak di kelas yang mengalami hal seperti ini ya. Terutama anak-anak yang mungkin tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata biasanya seperti ini. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu
harus terjadi. Beda dengan hukuman yang menyakitkan atau yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman di dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, rangsangan peranggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, antara hukuman dan konsekuensi itu untuk membuat keyakinan kelas sebenarnya harus ada konsekuensinya. Misalnya kalau saya di dalam kelas saya, keyakinan kelasnya itu jika dia membuli, konsekuensinya orang tuanya akan saya panggil. Nah, jadi kan mereka tahu nih, oh kalau saya bully nanti Miss Okta akan panggil nih orang tua saya. Jadi mengurangi mereka untuk membuli. Kemudian tidak menjaga kebersihan. Konsekuensinya kalau membuang sampah sembarangan, konsekuensinya kalau di kelas saya piket selama 1 minggu. Harusnya kan satu anak itu 1 minggu satu kali. Jadi kalau kedapatan dia membuang sampah, konsekuensinya dia harus piket selama 1 minggu. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Oke, sekarang tentang keyakinan kelas. Dulu kita itu tahunya peraturan saja. Jadi peraturan itu harus diikuti, harus diikuti. Jika tidak diikuti, dilanggar akan dihukum. Oleh karena itu, mari kita akan menghilangkan hukuman dengan cara mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apakah Bapak Ibu ada yang bisa menjawabnya? Mengapa sekarang ini dibuatnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya bisa jawab? Ya, silakan Bu Arina. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Okta. Saya akan menjawab mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu gurunya membuat kesepakatan bersama dengan murid untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi terjadi alurnya antara guru dan anak sepakat bersama membuat keyakinan kelas selama 1 tahun ke depan dan akan dilaksanakan dengan benar-benar oleh murid tanpa paksaan dari gurunya untuk melaksanakan kepada anak, karena peraturan itu dibuat secara bersama-sama. Itu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas itu bersifat satu arah, hanya gurunya saja yang membuat peraturan dan murid hanya mengikuti saja aturan tersebut. Jadi kalau menurut saya keyakinan kelas jauh lebih tepat dibandingkan kalau peraturan kelas itu secara umum guru aja yang membuat. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Arina. Tepuk tangan buat Bu Arina. Ya, benar sekali ya. Jadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu murid dan guru berkolaborasi secara bersama-sama membuat apa nih kesepakatan kelas kita. Misalnya tidak boleh mengotori kelas, tidak boleh berkata kasar. Nah itu mereka yang membuat. Kita hanya mereka maju satu-satu apa nih pendapat mereka. Mereka inginnya kelasnya itu bagaimana. Jadi mereka yang menciptakan sendiri. Tidak dengan peraturan kelas yang kita buat, kita tempel begini. Ini nak peraturan kelas kita. Jangan sampai tidak dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi akan saya hukum, akan ibu hukum. Nah itu tidak baik ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada penjelasan tentang pertanyaan, 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contoh ya ini ya. Oke, contoh peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada nggak yang bisa
jawab. Kenapa kita memiliki peraturan yang mewajibkan pengendara sepeda motor itu memakai helm? Agar apa? Untuk melindungi kepala kita jika terjadi benturan. Ya silakan Bu Ade. Iya. Silakan Bu Ade sampaikan pendapatnya. Karena menurut saya mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, karena untuk mencegah terjadinya cedera kepada kepala ketika terjadi kecelakaan atau benturan. Jadi helm melindungi atau sedikit untuk membantu kepala kita, melindungi kepala kita dari benturan-benturan tersebut. Oke, terima kasih Bu Ade, benar sekali ya. Jadi itu jawaban Bu Ade berdasarkan dari diri sendiri ya, dari diri sendiri. Jadi kita sebagai seseorang yang menggunakan kendaraan motor tidak berlaku, oh saya pakai helm nanti biar nggak ditangkap polisi. Nah, itu ada ya. Jadi kalau kita berprinsip menggunakan helm itu biar tidak ditangkap polisi, itu berarti peraturan itu tidak lahir dari diri kita sendiri. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan mulia. Ya, karena untuk melatih kedisiplinan kita juga kan awal datang dari awal, juga kita akan dapat semua materi yang akan pelatihan itu. Ya, oke, terima kasih Bu Lia, benar sekali ya. Jadi tidak hanya, jadi kita merasa diri kita harus disiplin dimanapun jadwalnya, dimanapun kita berada. Jika sudah ditentukan waktunya, kita memang harus datang tepat waktu. Lanjut Bu Alina. Oke, ini adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jika Bapak Ibu belum buat keyakinan kelas, bisa dibuat di kelasnya secara bersama-sama dengan murid. Jadi biar apa yang kita tulis di kelas kita, murid juga merasa, oh ini aturan yang saya buat ternyata, masa saya langgar, begitu ya. Yang pertama, persilakan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, kemudian mencatat semua masukan, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Ini artinya biasanya kalau anak-anak bilangnya kalimatnya jangan ribut. Itu kalimat positif atau negatif Bapak Ibu? Negatif ya. Oke, jadi nanti kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Tidak? Ayo. Ya, kalau jangan ribut kalimat negatif, kalimat positifnya apa? Jaga kenyamanan. Ya, menjaga kenyamanan kelas, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan menyusun menjadi keyakinan kelas. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas yang telah tersusun sebanyak 5 sampai 7 keyakinan, tergantung dengan apa yang diinginkan murid kita masing-masing. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya atau kesepakatan. Biasanya kalau saya di kelas menyatukan tangan ya, seperti ini. Sepakat anak-anak, sepakat. Janji. Jadi semua yang sudah ditulis harus disepakati. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Sesuai dengan apa yang mereka tulis tidak apa-apa Ibu, harus kita ketik dengan yang bagus, nggak apa-apa. Misalnya mereka menulis di sticky note, nggak apa-apa kita tulis, kita tempelkan saja di dinding. Lanjut Bu Alina. Oke, keyakinan kelas dan refleksi ya. Review, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau betul atau salah Bapak Ibu? Salah. Jadi sudah paham ya sekarang perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke. Selanjutnya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Apakah benar? Betul atau salah? Ya, betul. Tadi sudah dibahas ya tentang nilai-nilai kebajikan.
Kemudian keyakinan kelas betul. Kemudian next. Oke, di sini ada contoh tentang nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Contohnya, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira nilai kebajikannya ada apa? Lagi masih ingat tidak apa saja nilai-nilai kebajikan? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikannya? Yes, disiplin. Benar sekali, inisiatif. Membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikannya? Jaga kebersihan. Nilai kebajikannya menjaga kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata yang kasar. Saling menghormati. Ya, saling menghormati dan menghargai nilai-nilai kebajikannya. Oke, coba kita lihat jawaban kita. Oh, salah ya Bapak Ibu. Nah, oke. Menggunakan helm saat mengendarai motor itu keyakinannya bahwa menggunakan helm itu untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri, ya. Jadi kalau kita disiplin itu salah, ya. Kalau disiplin itu kita beranggapan berarti kita takut dengan polisi, ya, begitu ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, ya benar tadi menjaga kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar itu nilai kebajikannya selalu bersikap yang positif kepada orang lain. Terutama anak-anak kita ya selalu berkata-kata kasar. Oke, next, Bu Alina. Oke, di sini tadi seperti yang diterangkan oleh Bu Alina tentang posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Di manakah posisi Bapak Ibu saat ini? Oke, lihat yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Oke, yang pertama sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren!
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini video yang ketiga itu tentang posisi guru sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan yang terakhir ini posisi guru sebagai seorang manajer. Kita perhatikan videonya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma.
selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak, ibu dan Naren ya. Ada lagi Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerja sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke tempat untuk belajar. Terima kasih. Oke, Ibu, Bapak, tadi kita sudah melihat video tentang teori kontrol ya. Kontrol posisi kita sebagai guru ada 5 ya, sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai pemantau atau monitor, sebagai teman dan sebagai manajer. Oke, sekarang Bapak Ibu kira-kira ada di dalam tahap seperti apa? Ya, pasti masih di dalam tahap sebagai penghukum ya Bapak Ibu atau merasa bersalah. Nah, sebaiknya di sini ada karakteristiknya ya. Bagaimana kita sebagai guru yang berposisi sebagai penghukum biasanya berbicaranya dengan nada yang tinggi ya, hukumannya verbal atau fisik seperti menghardik, bisa mengancam. Nanti kamu kalau nggak ngerjain PR nggak naik kelas. Nah, itu ancaman bagi murid. Jadi mereka merasa down ya. Dampaknya murid menjadi pendendam kepada kita dan tidak menyukai guru dan matkul yang diambil. Jadi siap-siap kita akan tidak disukai oleh murid kita jika kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya itu suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid atau menyakiti, halus, lembut tapi menusuk di hatinya. Ya, dampaknya kepada murid itu akan merasa selalu bersalah. Karena selalu misalnya jangan keluar terus, nanti dilihat CCTV. Kalau dilihat CCTV nanti ibu yang dimarahi sama kepala sekolah, ibu yang dimarahi. Nah, jadi mereka merasa, oh nanti kalau misalnya saya bermain akan dimarahi sama ibu guru dan ibu guru dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi itu tidak bagus ya Bapak Ibu. Jadi murid akan selalu merasa bersalah dan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, ini cenderung baik sebenarnya. Cuma di sini ada karakteristiknya, suara guru akan ramah ya, baik ya. Kemudian cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang akan akrab dengan guru. Ya, ini bagus ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus sebagai teman. Ya, jangan sebagai merasa guru itu adalah yang paling benar. Dampaknya tapi ada, ya dampaknya pada murid akan bergantung kepada satu guru dan murid tidak mandiri. Biasanya tidak semua guru bisa menjadi teman. Jadi pasti ada murid itu sukanya dengan satu guru. Jadi cuma guru itu aja yang disenangi. Kalau tidak bukan guru itu dia tidak bisa keperangan biasanya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Karakteristiknya yaitu suara guru netral dan guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi ini guru yang seperti ini hanya melihat semua itu berdasarkan aturan, tidak bisa melihat posisi yang lain kanan kiri. Pokoknya yang apa yang ditulis itu yang benar ya. Jadi dampaknya pada murid itu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai pelajaran yang tujuh, dan murid tidak sepenuhnya menjadi orang yang mandiri. Nah, ini posisi kontrol yang terbaik ya, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Suara guru itu netral, guru akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar menjawab bicara siswa. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya murid menjadikan diri, percaya diri, dan
dapat memecahkan masalah. Di sini murid itu bisa mengutarakan apa alasan-alasan mereka melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah atau yang di kelas. Lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia kita punya 5 kebutuhan ya. Yang pertama pastinya bertahan hidup dengan cara makan, ya, berpakaian serta punya rumah, keamanan dan kesehatan. Yang kedua kekuasaan, dalam hal ini yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar oleh orang lain. Ketiga kasih sayang dan rasa diterima dengan cara diperjuangkan, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang keempat kebebasan. Kita sebagai manusia punya kebutuhan merasa bebas, yaitu harus mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, humor, bermain dan antusias. Jadi kita sebagai manusia ini harus humor ya, Bapak Ibu, harus bercanda dan jangan terlalu serius menghadapi kehidupan. Oke, lanjut tujuannya. Baik, ini posisi kontrol kita sebagai manajer, sebagai seorang guru itu kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, biasanya guru atau berkata seperti ini. Ini contoh ya Bapak Ibu. Selain di sini juga bisa kita utarakan. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, manusiawi kok. Nah, itu semua orang pasti pernah berbuat salah karena tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak perlu mencari-cari tahu siapa nih yang salah, siapa yang benar. Langkah kedua dari segitiga restitusi yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, ini pertanyaan untuk murid kita yang melakukan kesalahan dalam hal validasi ya. Kita memvalidasi kesalahannya dengan cara seperti ini. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian bisa juga dengan cara memberikan pertanyaan berupa, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa kamu pukul, atau apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik dari sekolahmu? Oke, yang ketiga yaitu tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, ini berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya sebelumnya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus menanyakan pada dia, apa sih keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya, sehingga dia harus bisa membuka solusi untuk dirinya sendiri. Kita bisa berkata dengan cara seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini seperti pertanyaan tematik ya Bapak Ibu untuk anak kita dalam penerapan segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ya. Baiklah, serangkaian pemaparan pada hari ini tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kami paparkan bisa berguna untuk Bapak Ibu. Penutupnya pada kesempatan kali ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini.
bagaimana perjalanannya sebagai romo atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi saya berharap pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan segitiga diskusi dalam memecahkan suatu masalah yang dilanggar oleh murid atau peserta didik. Nah, Mama El. Jangan senang dulu satu kali lagi. Guli 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 guli
dipatuhi tidak? Ayo. Ya, dapat. Datang sekolah tepat waktu. Yang tertib saat belajar. Saat belajar. Tidak. Boleh ngobrol nggak? Tidak. Sayang pada teman. Sayang pada teman. Dan menjaga kebersihan. Kelima, rajin sekolah. Dan yang terakhir adalah apa yang baik. Oke, selesai ya kesepakatan kelas kita. Kelas berapa kelas di? Kesepakatan kelas 5 ada 6 poin. Ya, tepuk tangan buat kelas kita. Akan ditempelkan ya, biar setiap kali kalian baca kesepakatan kelas ya harus dipatuh. Jika dilanggar ada nggak konsekuensinya? Nanti kita bicarakan bersama kembali ya. Baiklah, selesai untuk pembuatan keyakinan kelas kita pada hari ini. Kesepakatan kelas ini akan kita gunakan